Minasang, konnichiwa. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan bilingual yang ada di Jepang. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa sih dan bagaimana sih pendidikan bilingual yang ada di Jepang. Ja, minasang, shoni benkyou shimashou. Pertama, mari kita bahas tentang latar belakang pendidikan bilingual di Jepang. Nah, minasang, apa sih yang melatar belakangi pendidikan bilingual di Jepang? Menurut Tsuboya Newell pada tahun 2017 dan Sawa pada tahun 2020 dalam artikel yang membahas tentang permasalahan yang dimiliki oleh orang Jepang dalam belajar bahasa Inggris. Data dari hasil English Proficiency Index yang menyebutkan bahwa Jepang berada di posisi 35 dari 72 negara di dunia. Dalam posisi Asia, Singapura menempati posisi ke-6, Malaysia posisi ke-12, Filipina posisi ke-13, India posisi ke-22, dan Korea Selatan posisi ke-29. Data yang diterbitkan oleh English Proficiency Index menunjukkan bahwa Jepang sebenarnya memiliki potensi yang pas. Artinya, tidak terlalu buruk dan juga tidak sedang dalam posisi yang bagus. Tsuboya Newell kemudian melanjutkan bahwa permasalahan utama kesulitan orang Jepang dalam belajar bahasa Inggris terletak pada jumlah waktu belajar di sekolah. Selain itu, kurikulum yang diterapkan Jepang juga tidak memfasilitasi hal tersebut sehingga sulit untuk diterapkan. Banyaknya pendatang baru dan orang asing yang tinggal di Jepang membuat Jepang dengan persentase terbesar orang asing yang tinggal di negara tersebut. Sebagai dampaknya, sekolah-sekolah internasional dengan menerapkan basis bahasa asing di Jepang turut meningkat. Sekolah internasional tersebut menerapkan sistem bahasa bilingual seperti Inggris medium. Pendidikan yang wajib ditempuh orang Jepang adalah 9 tahun lamanya, 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Kemudian, menurut Tsuboya Newell, jam belajar bahasa Inggris di SD adalah sebanyak 70 jam, di SMP sebanyak 350 jam, dan di SMA sebanyak 430 jam. Melihat jumlah jam belajar bahasa Inggris di sekolah menunjukkan bahwa pembelajaran bilingual yang melibatkan dua bahasa jarang terjadi. Selain itu, di sekolah utamanya di SMP dan SMA yang pembelajarannya berfokus pada ujian masuk perguruan tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau MEX mulai memperkenalkan Assistant Language Teachers atau ALS yang merupakan penutur bahasa Inggris dan juga mengimplementasikan SELHI atau Super English High Schools yang merupakan sekolah yang menerima sumber dana untuk memfasilitasi pengajaran bahasa Inggris dalam mata pelajaran tertentu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan kebijakan pendidikan bilingual yang ada di Jepang. Kali ini saya akan menjelaskan satu contoh sekolah yang menerapkan pendidikan bilingual dengan baik yang ada di Jepang. Ya, hajimemashou. Hall International School. Hall International School merupakan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Merupakan sekolah fancy yang berada di Tokyo. Sekolah ini menjadi pilihan bagi anak-anak expatriat, duta besar, pembisnis eksekutif, bahkan menarik perhatian bagi anak-anak dari keluarga terpandang di Jepang. Akreditasi yang digunakan berasal dari Western Association of School and College. Berbeda dari Zonghua Chinese Ethnic School, yang kesulitan dalam menerapkan pembelajaran bilingual karena tidak terakreditasi MEX. Sekolah ini tidak memiliki masalah akan hal tersebut. Hal itu dikarenakan lulusan dari sekolah ini memang bertujuan untuk melanjutkan ke sekolah internasional di tingkat atas atau ke luar negeri. Dengan ini, maka pembelajaran bilingual di Hall International School berjalan dengan matang. Bahasa target, bahasa Inggris digunakan secara penuh, kecuali pada kelas Japanese Language Arts pada sekolah dasar dan Japanese Social Study pada sekolah menengah pertama yang menggunakan full bahasa Jepang pada pembelajaran tersebut. Kondisi yang menarik
adalah setiap hari seluruh murid diminta untuk menggunakan bahasa Jepang selama 45 menit. Lalu terdapat kelas bahasa Jepang yang di dalamnya tidak boleh sama sekali menggunakan bahasa Inggris. Kelas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kelas F atau First Language untuk murid yang L1 bahasa Jepang dan kelas S atau Second Language untuk murid yang L1-nya bukan bahasa Jepang. Dengan penerapan ini, maka murid di sekolah ini memiliki kemampuan bilingual yang sangat tinggi, mampu menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Menuju pembahasan yang berikutnya adalah mengenai metode pengajaran yang digunakan pada pendidikan bilingual di Jepang. Program wajib belajar atau Gimu Kyoiku di Jepang adalah selama 9 tahun yang mencakup 6 tahun sekolah dasar atau Shogakko dan 3 tahun sekolah menengah pertama atau Chugakko. Pada tingkat sekolah dasar, bahasa Inggris diberikan mulai dari kelas 5 hingga kelas 6 dengan durasi waktu 1 jam per minggu, yang mana 1 jam pelajarannya adalah selama 45 menit. Sehingga total pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sebanyak 70 jam saja, 35 jam di kelas 5 dan 35 jam di kelas 6. Sedangkan di sekolah menengah pertama, durasi waktu pembelajaran bahasa Inggris adalah 4 jam per minggu, yang mana 1 jam pelajarannya adalah 50 menit. Sehingga total pembelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah pertama adalah 350 jam. Kemudian dilanjutkan pada tingkat sekolah menengah atas. Pada tingkat sekolah menengah atas mendapat pembelajaran bahasa Inggris sebanyak 5 jam per minggunya dengan durasi 1 jam pelajaran 50 menit. Sehingga total pembelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah atas adalah 437 jam. Fokus kurikulum pembelajaran bahasa Inggris di Jepang bukan untuk menguasai secara komprehensif, tapi agar lulus tes tulis masuk universitas saja, sehingga mengutamakan hasil ujian daripada kemampuan berbicara secara langsung, atau dapat dikatakan tidak menekankan pada kemampuan berkomunikasi. Max kemudian membuat standar baru untuk kemampuan bahasa Inggris bagi lulusan SMA, yakni setara dengan B1 dari CEFR atau Common European Framework of Reference Languages, yang setara dengan skor TOEFL setinggi 550 hingga 780, yang dinilai hanya mampu dicapai oleh siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang memiliki porsi pembelajaran bahasa Inggris lebih besar daripada siswa di sekolah negeri. Untuk mengatasi kekurangan siswa dalam keterampilan lisan dan pendengaran, beberapa universitas di Jepang bergerak menuju penggunaan metode pengajaran yang lebih berorientasi pada komunikatif dan memperkenalkan tes seperti Test of English for Academic Purposes atau yang biasa disingkat dengan TEAP, yang dirancang untuk menilai keempat kemampuan berbahasa. Selanjutnya, perspektif publik, guru, dan siswa terhadap pendidikan bilingual di Jepang. Menurut Sakamoto, di tahun 2012, penerapan bahasa Inggris di Jepang sempat ditolak oleh pengajar, orang tua, bahkan pembuat kebijakan. Selanjutnya, perspektif publik, di mana bahasa Inggris masih menjadi keterampilan berharga yang dimiliki oleh seseorang. Lalu juga muncul kekhawatiran bahwa guru tidak siap dengan kurikulum baru. Dan publik masih memiliki paham monolingual tentang bahasa. Selanjutnya, perspektif guru, di mana guru merasa kurang percaya diri, kemampuan belum tercapai, tidak percaya diri memberi pengajaran di kelas, dan jam pelajaran yang masih kurang. Selanjutnya, perspektif siswa. Sebenarnya bahasa Inggris adalah mata pelajaran favorit kedua dari bawah. Hal itu disebabkan oleh kurangnya keterpaduan antara pendidikan dan metode pengajaran di sekolah. Simpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah
Jepang telah berusaha menerapkan beberapa inovasi untuk mengembangkan pendidikan bahasa Inggris di negaranya selama beberapa tahun terakhir. Meskipun perubahan-perubahan tampak positif secara teori, namun berbagai masalah turut muncul menyertai perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, ada inkonsistensi dalam metode pengajaran dari pendidikan dasar hingga menengah. Dan fokus kurikulum pembelajaran bahasa Inggris di Jepang menekankan pada hasil ujian masuk universitas yang mana dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak dirancang untuk menguji kompetensi komunikatif siswa. Meskipun pemerintah Jepang telah berupaya untuk lebih inklusif dalam pendidikan bilingual, metode pelaksanaannya tampak terburu-buru dan naif. Baik, sekian materi kami tentang pendidikan bilingual di Jepang. Ja, kore de owarimasu. Arigatou gozaimasu.